Indukannya bongsor, anaknya juga bongsor ya, cepat gede. Karena dalam konsumsi ikan konsumsi itu kecepatan pertumbuhan itu mempengaruhi dalam hasil cuan. Hai Sobat Mina, kembali lagi ke Mina Culture. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara memilih indukan yang baik dan benar. Manfaat memilih indukan itu, yang pertama itu keberhasilan pemijahan tuh menjadi lebih tinggi. Jadinya nggak terlalu banyak kegagalan. Misalnya kita tiap bulan memijah, yang harusnya memijah itu ada 10, tapi karena kita salah memilih indukan cuma ada 5 atau 2. Terus yang kedua itu kualitas anakan jadi lebih baik karena dari indukan yang baik, yang bongsor, yang bagus lah intinya, itu anakannya akan sifatnya menuruni dari sifat indukannya. Nah, terus yang ketiga, mengurangi kematian dan pertumbuhan yang kurang baik. Nah, kalau untuk memilih indukan lobster yang baik dan benar itu, pertama kita harus bisa membedakan jantan dan betina. Nah, untuk yang lebih mudah tuh jantan tuh yang capitnya merah, biasanya itu yang bagian luar itu berwarna merah, kalau betina enggak. Terus jantan itu capitnya lebih besar. Terus kalau emang capitnya copot atau habis hilang lah ibaratnya lah, itu dari alat kelaminnya. Alat kelaminnya tuh kelihatan. Kalau jantan tuh dari kaki jalan nomor belakang tuh ada tonjolan. Kalau yang betina nggak ada. Kalau betina tuh alat kelaminnya tuh dari kaki jalan ketiga dari belakang, hitungannya itu ada sejenis lubang lah. Itu buat keluarnya telur. Nanti untuk untuk cara kawinnya itu lobster biasanya tuh gabung loh. Alat kelamin jantan sama betina itu nanti gabung. Nah, setelah 1 hari biasanya tuh keluar telurnya. Nah, untuk ukuran yang ideal lobster air tawar memijah itu biasanya itu ukuran 4 in. Sebenarnya untuk ukuran 3,5 in itu udah mulai memijah, udah bisa bertelur. Tapi itu masih terlalu muda, lebih baik di ukuran 4 in, karena kalau ukuran 4 in itu udah waktunya udah umurnya lah ibaratnya lah. Terus kalau kita memilih indukan, kalau kita beli indukan tuh lebih baik ukuran 4 in atau 5 in. Kenapa memilih 4 in atau 5 in? Soalnya itu masa produksinya itu masih panjang. Kalau kita memilih indukan udah sampai 7 in atau 8 in tuh idealnya tuh itu udah tua loh indukannya loh. Jadinya masa produksinya itu tinggal sebentar. Kalau misalnya 4 in 5 in kan biasanya tuh udah paling nggak 2 tahun lah masih produktif. Lah kalau sampai 7 in biasanya itu emang udah bentar lagi lah, mungkin setahun, nggak ada sampai setahun itu udah masa ibaratnya kalau manusia menopause, jadinya udah kurang, masa produksinya udah selesai. Selanjutnya dalam memilih indukan lobster air tawar itu sebaiknya tidak menggunakan lobster hasil tangkapan alam. Lebih baik kita menggunakan hasil budidaya, karena yang hasil budidaya itu lebih mudah beradaptasi daripada yang tangkapan alam. Tangkapan alam kan ibaratnya udah biasa hidup di alam bebas, terus pindahin ke kolam biasanya yang kita udah setting sedemikian rupa kan lebih susah untuk beradaptasi. Akhirnya nanti di situ ada kemungkinan kegagalannya lebih besar untuk pemijahannya. Dulu aja kita pernah mencoba untuk ngambil dari tangkapan alam itu, dalam sebulan tuh ada 10 ekor yang bertelur, tapi yang menetas sampai akhir tuh cuma 4 ekor. Jadi menurut saya itu kurang bagus. Nah, sebaiknya itu untuk selanjutnya teman-teman lebih baik menggunakan hasil budidaya. Selanjutnya tuh dalam memilih indukan lobster air tawar tuh sebaiknya kita nggak mengawinkan dalam satu keturunan. Semisal ibaratnya dalam satu indukan yang bertelur tuh kita ambil indukan jantan dan betinanya tuh dari satu indukan loh. Jadi itu terjadi inbreeding. Inbreeding itu 1 kali 2 kali itu nggak apa-apa, tapi kalau berkelanjutan terus-terusan itu kurang bagus. Kalau mau kayak gitu tuh pertama tuh tanya sama sama petani. Sama petani itu ini hasil seleksinya bagus apa enggak ibaratnya ya. Kalau enggak lebih aman lagi sih kita beli dari 2 petani atau 3 petani, karena udah jelas itu dari beda indukan dan beda daerah, lebih aman. Dan dalam seleksi indukan tuh biasanya kita memilih yang tahan penyakit dan yang paling bongsor. Kalau tahan penyakit tuh biasanya kan kita dalam budidaya itu biasanya itu terdapat kematian lah, satu kolam lah, bahkan kematian massal. Nah, kalau emang ada kematian massal tuh pasti ada yang 1 ekor atau berapa ekor yang masih hidup lah, itu jangan dibuang karena itu mempunyai genetik yang bagus buat tahan penyakit ataupun tahan kondisi yang kurang bagus dalam air. Nah, itu bagus banget buat indukan, kita simpen. Terus yang selanjutnya tuh biasalah yang paling bongsor, ibaratnya terus dalam satu kolam kan kita biasanya tuh 3 indukan dalam satu kolam yang udah menetas.
itu kita seleksi lagi. Seleksi itu ambil yang paling bongsor, paling cuma diambil berapa, 30 ekor lah. Kalau saya sih 30 ekor, 10 buat kita sendiri, 20 itu biasanya kita buat jual. Itu udah yang paling bongsor, itu udah bagus-bagus. Soalnya nanti kan dalam cara pemijahan tuh biasanya anaknya tuh menurunkan induknya tuh menurunkan sifatnya ke anaknya. Jadinya tuh kalau indukannya bongsor, anaknya juga bongsor ya, cepet gede. Karena dalam ikan konsumsi itu kecepatan pertumbuhan itu mempengaruhi dalam hasil cuan. Ya, kira-kira itu saja cara-cara memilih indukan yang baik dan benar. Mungkin dari penonton ada tips lain atau cara lain bisa di-share di komentar, atau ada pertanyaan atau ada usul video lain, silahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tungguin video kita selanjutnya. Dadah!